So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas pembahasan soal pas genap semester 2 Bahasa Indonesia di bagian ketiga. Kalian tentunya harus sudah menyimak dan mempelajari penjelasan yang sudah Pak Qobla sampaikan di bagian 1, 2. Sekarang ke bagian ketiga. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Qobla sampaikan bermanfaat untuk kalian dapat mempermudah dalam mengerjakan soal-soal pas genap semester 2 Mapel Bahasa Indonesia. Bagaimana model soal di bagian ketiga ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung ke soal yang nomor 41 ya. Di sini ada pertanyaan. Konjungsi temporal pada kutipan drama tersebut terletak pada nomor. Ingat, konjungsi temporal adalah konjungsi yang berkaitan dengan waktu ya. Nah, itu namanya temporal atau waktu. Nah, di situ pasti ada kata kunci. Kalau konjungsi temporal itu ada kata lalu, kemudian ya, ada kata setelah, lalu, kemudian ya kan, waktu. Nah, ini setelah, waktu itu ya. Kemudian, nah, dan seterusnya. Itu kalau konjungsi temporal. Maka kita cek dalam bacaannya. Ini di sini ada pilihan 1, 3, 5, 7. Maka yang kita cek cuma 1, 3, 5, dan 7. Yang 2 dan 4 tidak usah karena di pilihan ganda cuma itu ya. Kita cek. Ya. Baik. Di sini ada yang 1 ya. Pertarungan antara Raden Jasari dan Raden Kembangjoyo tak bisa terelakkan. Setelah itu, nah ini ada kata kunci setelah itu. Berarti ini waktu ya. Waktu ya. Jadi sudah ketahuan jawabannya apa? 1. Kita cek yang nomor 3 ya. Ya, bismillah mau kakanda. Tidak ada. Kemudian yang kelima, Dalang Suponyono insya Allah siap dan bersedia kanjeng. Tidak ada ya, konjungsinya tidak ada. Ini konjungsinya dan. Nah, ini konjungsi kesetaraan ya. Kemudian yang ketujuh, mereka akhirnya membuka lahan baru dan membuat kehidupan baru. Dari waktu ke waktu penduduk mereka berkembang dan bertambah banyak serta makmur. 2 kerajaan dan seterusnya. Di sini di nomor 1 sudah jelas ada konjungsi setelah itu. Maka jawabannya adalah A ya. Korek. Jadi ada kata kunci konjungsi setelah. Itu adalah konjungsi temporal. Adik-adik baik ya, pembahasan di bagian 1, 2, dan 3 ini saya ulang lagi. Itu sesuai dengan kisi-kisi pas semester 2. Jadi kalian wajib untuk mempelajarinya biar kalian sukses dalam pas genap. Baik, soal yang ke-42. Kata ganti orang pertama dan kedua terletak pada kalimat nomor. Di sini adalah orang pertama dan orang kedua ya. Orang pertama itu kan ada orang pertama tunggal dan orang pertama jamak. Orang pertama itu kan ada kata aku ya kan, saya, daku, ambu ya kan, dan seterusnya. Kemudian orang kedua itu ada kata kamu. Maaf, ini kalau yang kedua ini tunggal dan jamak sama. Nah, kalau tunggalnya kan ada kata kamu, engkau ya kan. Nah, ini namanya kata ganti orang kedua tunggal. Kalau jamak, orang pertama jamaknya adalah apa? Kami, kita ya kan. Itu adalah bentuk dari kata ganti orang pertama jamak. Kami, kita.
Kemudian kalau orang kedua tunggal kamu, orang kedua jamaknya adalah apa? Kalian ya, kalian. Kalau mereka itu kata ganti jamak orang ketiga. Jadi ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang ketiga ada yang tunggal dan ada aja jamak. Orang ketiga tunggal ini bisa iya ya, iya, dia. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak itu bisa mereka. Nah ini ya, bisa mereka ya. Ulang lagi, kata ganti orang pertama itu ada aku, ada kami. Kemudian kata ganti orang kedua ada kamu dan kalian. Kita cek saja yang di bacaan ya, dari teks drama tadi ya. Kita cek apakah di nomor 1 kah ada? 1 jelas tidak ada ya, tidak ada konjungsi kata ganti ya, jelas salah. Yang kedua, kita cek saja kata ganti ya. R. Kembang Joyo, sekarang 2 kerajaan telah hancur, semua tempat sirna akan akibat dari peperangan. Sekarang aku, nah ini orang pertama ya, aku adalah pemimpin kalian. Kalian ini apa? Orang kedua jamak. Nah, orang kedua, nah, ada orang pertama, ada orang kedua. Kau ini orang kedua ya. Ku orang pertama. Jadi nomor 1, maaf, nomor 2 bisa. Nomor 2 bisa ya. Nah, nomor 2 bisa. Kemudian yang ketiga, Dewi Rayong Wulan, bismillah, mau kakanda. Tidak ada, 3 enggak ada. Kemudian 4, R. Kembang Joyo, dan kau ini, kau berarti kata ganti orang kedua. Bisa ya, kau dalam supaya kau, aku, nah ini bisa. Nah, berarti 4 bisa, 2, 4. 5 dalam Sopoyono, insya Allah siap dan bersedia kanjeng, salah ya. Di 5 nggak ada, jadi 2 dan 4. 6, kalau begitu mari kita. Kalau kita itu orang kedua, maaf, orang pertama jamak itu kita ya. Nah, tetapi di sini ada aku juga orang pertama tunggal. Kita orang pertama jamak. Tidak ada orang kedua. 6 tidak ya. Yang ketujuh, mereka. Mereka adalah orang ketiga jamak. Jadi yang merupakan kata ganti orang pertama dan orang kedua adalah 2 dan 4 ya. Kita cek 2 dan 4 itu jawabannya berarti A ya. Kalau 7 tadi kan ada mereka kan orang ketiga, 1 dan 3 salah. Jadi korek jawabannya kata ganti orang pertama dan kedua, berarti ada aku bisa, ada kami, kita bisa, ada kamu bisa, ada kalian. Jadi korek jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya. Jadi kalian cuma menghafalkan ini sajalah kata ganti ini. Orang pertama tunggal jamak, orang kedua tunggal jamak, dan orang ketiga tunggal jamak. Selebihnya mudah sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 43. Kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu ya. Yang dibahas dalam teks explanasi di atas adalah, nah yang dibahas ini harus jelas. Kita cek ya. Satu ya, gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan, nah proses ini masih proses ya, akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal sebab akibat ya, sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air lautan yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah daratan. Nah ini apa? Ada akibat, sebab akibat. Penyebab gempa atau penyebab terjadinya tsunami, akibat gempa atau akibat tsunami. Nah ini adalah apa? Penyebab terjadinya tsunami. Jadi korek jawabannya adalah B. Penyebabnya apa? Dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air laut yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar. Nah karena adanya apa? Nah, tekanan ke arah vertikal sehingga dasar lautan akan naik, gempa ya. Jadi penyebab terjadinya tsunami apa? Gempa. Jadi korek jawabannya adalah B. Yang kedua alasannya harus jelas ya, harus jelas. Jadi kalau ada penyebab gempa, salah.
akibat gempa, salah. Padahal yang dibahas ini adalah tsunami. Kalau penyebab gempa itu penyebab terjadinya tsunami, ya gempa itu sendiri. Yang dibahas apa? Penyebab terjadinya tsunami, bukan penyebab gempa. Kalau penyebab gempa berarti ada sebelumnya gempa apa? Karena ini sudah gempa, berarti penyebab terjadinya tsunami. Bisa dipahami ya? Kalau jawabannya A, penyebab gempa, berarti sebelumnya itu yang menyebabkan gempa. Ini gempa menjadi tsunami, bukan sebelum gempa ada apa. Ya, bisa dipahami ya. Jadi korek jawabannya adalah B. Baik, soal nomor 44. Pada penggalan teks di atas, fakta terdapat pada nomor. Ingat, fakta. Fakta itu kenyataan sebenarnya atau dapat menjawab kata tanya apa, siapa, ya, kapan, di mana, dan berapa. Apa berarti ada peristiwa. Kemudian siapa ada nama, kapan ada waktu, di mana ada tempat, berapa ada angka. Kita cek ya. Virus corona atau COVID-19, coronavirus disease 2019, ini ada angka ya. Merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, di mana Cina ya, pada akhir Desember. Kapan? Dan nomor 1 jelas itu mengandung unsur fakta. Jadi korek jawabannya adalah A. Tetapi kalau pendapat itu dapat menjawab kata tanya bagaimana. Kata-kata sifat itu menjadikan pendapat. Kita cek ke kalimat kedua. Virus ini menyebar dengan sangat cepat. Kata sangat cepat ini menunjukkan pendapat. Ya, kata sifat ya itu merupakan pendapat. Jadi tidak mungkin jawabannya dua salah. Kemudian yang ketiga, virus corona diperkirakan. Ada kata-kata yang nggak pasti, namanya pendapat, ya kan? Ada kata diperkirakan. Kemudian yang keempat, kita semua berharap. Nah, harapan itu pendapat bukan fakta. Jadi jelas jawabannya adalah A. Gampang sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 45. Gagasan pokok kutipan teks di atas adalah, ini bahas apa ya? Kita baca bersama ya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi, ini bumi ya, dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Keadaan itu disebabkan jarak dari bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak dari bumi ke matahari. Bulan berjarak sekitar dan seterusnya dari bumi, sementara matahari berjarak. Ini yang dibahas apa ini? Gerhana matahari terjadi. Nah, ini gerhana matahari terjadi, ini proses terjadinya gerhana matahari. Nah, kita cek. Posisi bulan dan matahari sangat terjadi gerhana, salah ya. Jarak matahari ya, salah, ada tapi salah. Peristiwa terjadi gerhana matahari, apakah C? Korek, jawabannya adalah C. Sementara yang di kondisi bumi saat terjadi gerhana matahari, salah. Jadi yang dibahas adalah gerhana matahari terjadi, berarti peristiwa terjadinya gerhana matahari. Jadi korek jawabannya adalah C. Kalau yang A ya, kemudian B dan D, nah itu adalah apa? Peristiwanya ya, yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Ya, penjelas dari peristiwa terjadinya gerhana matahari. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya 46. Pernyataan umum dalam paragraf di atas terletak pada kalimat nomor ya. Pernyataan umum ini adalah struktur dalam teks eksplanasi ya. Ada umum, ada sebab akibat, dan ada interpretasi. Jadi strukturnya eksplanasi kan ada 3 ya. Ada namanya pernyataan umum atau umum, yang kedua adalah sebab akibat, kemudian yang ketiga adalah interpretasi ya, interpretasi. Ada umum, sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum itu adalah hal-hal yang bersifat umum, pengertian ya kan. Nah, hal-hal yang umum. Nah, di sini ada kata kunci banjir adalah. Nah, ini jelas banjir adalah. Berarti jawabannya adalah yang menjadikan itu pernyataan adalah nomor 1 ya. Jadi kalau kalian menemui ada kata-kata kalimat banjir adalah, pengertian-pengertian itu adalah pernyataan umum. Yang lainnya pasti salah. 2 salah, 3 salah, dan 4 salah ya. Korek. Jadi jawabannya adalah A.
Baik, soal yang nomor 47. Ya, kita baca pertanyaan yang terlebih dahulu. Berdasarkan struktur teks eksplanasi, kutipan paragraf di atas termasuk bagian. Nah, kita cek ya. Meskipun sebuah bencana alam, banjir tidak hanya disebabkan. Nah, di sini sudah ada kata kunci disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga ada faktor manusia. Beberapa faktor alam yang menjadi sebab, jelas ini adalah apa? Pernyataan urutan sebab akibat. Ya apa? Di B. Kalau pernyataan umum adalah pengertian-pengertian seperti tadi ya, adalah, merupakan, itu adalah pernyataan umum. Interpretasi itu penafsiran seseorang ya setelah dari sebab akibat atau pernyataan umum. Kesimpulan ini hampir sama, salah ya. Jadi sini ada sebab akibat, maka korek jawabannya adalah B, urutan sebab akibat. Gampang ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya nomor 48. Berdasarkan struktur teks eksplanasi, kutipan paragraf di atas termasuk bagian. Nah, ini bagian apa ya? Sebetulnya ada 3 terus ya. Apakah pernyataan umum, sebab akibat, atau interpretasi. Nah, ini jelas salah ya. Ini salah. Kita cek. Musim kemarau atau musim kering adalah. Di sini jelas ada kata kunci adalah. Ya oke, jawabannya adalah pernyataan umum. Jadi musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipenuhi pengertian-pengertian ya. Nah, di sini juga ada musim kemarau panjang adalah, ya kan? Jadi jelas, jadi jawabannya adalah A, pernyataan umum. Kalau sebab akibat kan ada proses atau ada sebab akibat. Kalau interpretasi penafsiran penulis ya. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya, soal nomor 49 ya. Dalam kutipan teks eksplanasi tersebut ya, kalimat nomor 3 terdapat kaidah kebahasaan berupa. Di sini nomor 3 ini ya. Ya, kita baca bersama ya. Kemudian perbedaan suhu atmosfer menyebabkan uap menjadi cair melalui kondensasi. Di sini ada kata kemudian. Kemudian adalah konjungsi apa? Kronologis ya, urutan itu adalah kemudian. Kalau kausalitas adalah sebab akibat. Kata teknis, kata khas ya, kata khusus, kata ganti orang pertama, kedua ataupun yang ketiga, aku, kamu, kalian, mereka, dan seterusnya. Jelas ada kata kemudian. Kemudian adalah kronologis, urut ya. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya, soal nomor 50. Dalam kutipan teks eksplanasi tersebut, kalimat nomor 2 terdapat kaidah kebahasaan. Tadi nomor 3, sekarang nomor 2 ya. Kita cek. Panas matahari akan membuat air terevaporasi menjadi gas dan mengalami transpirasi. Ini jelas ada kata-kata terevaporasi, transpirasi ya. Apa? Kata teknis. Jadi jawabannya adalah C. Kok bisa, Pak? Kata teknis adalah kata-kata khas istimewa yang ada dalam bacaan. Ya, kalau kata ganti enggak ada, kata ganti aku, dia enggak ada. Kalau kausalitas sebab akibat tidak, kronologis yang tadi nomor 3 ya, kronologis, maka A salah. Ya, jadi ada kata terevaporasi, ada kata transpirasi, itu adalah kata teknis. Jadi kata teknis adalah kata khas. Ya, misalkan COVID, kata teknisnya apa? COVID, kemudian vaksin ya. Misalkan kalau pendidikan atau sekolah, kata teknisnya apa? Kurikulum ya, kemudian ada KBM. Nah, itu adalah kata-kata teknis, kata-kata yang khas ya. Ya, kata-kata khas istimewa dalam suatu bacaan. Gampangnya seperti itu, adalah kata teknis. Jadi jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya nomor 51. Dalam kutipan teks eksplanasi, kaidah kebahasaan pada kalimat ketiga berupa, nah ini sama ya. Mana ya? Ketiga yang mana? Kita cek. Ini ada 1, anggap saja ini 1 ya kan. Kemudian kalimat keduanya ini fosil. Kalimat ketiganya adalah ini ketiga. Kemudian ada kalimat keempat. Nah, ya kan? Yang ditanya adalah kalimat ketiga. Ya, ini ya. Maaf, ketiganya ini ya. Oke, ulangi. Hal ini, maaf, ini yang ketiga, ini yang keempat,
ini yang kelima. Ya, kita cek yang ketiga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini sudah ada jelas ada kata kunci disebabkan. Berarti apa? Konjungsi kausalitas. Jadi korek jawabannya adalah B. Gampang sekali ya. Jadi kalau berarti kalau ada kata sebab, karena, dan seterusnya, sebab akibat adalah kausalitas. Betul. Kalau kronologis urutan, kemudian selanjutnya itu kronologis ya. Kata ganti aku, dia, kamu, mereka, engkau, ya, saya, itu kata ganti. Kata teknis, kata-kata khas dalam bacaan tersebut ya. Jadi nomor 3, kalimat ketiga jawabannya adalah konjungsi kausalitas karena ada kata disebabkan. Ya, gampang sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 52. Pola pengembangan teks eksplanasi tersebut adalah, nah, kita cek polanya apa ini ya. Proses yang bisa menciptakan hujan es adalah raining. Pada proses ini uap air tertarik ke permukaan benda-benda es. Awan dengan kandungan uap es yang tertiup angin ke tempat dingin akan mencapai titik kemudian mengembun. Ini proses ya. Proses itu namanya apa? Kronologi ya, atau kronologis. Kalau definisi ini itu pengertian ya. Nah, ilustrasi itu membandingkan dengan hal yang lain. Kausalitas itu adalah sebab akibat. Kronologi adalah urutan. Ada kata kunci kemudian ya. Jadi korek jawabannya adalah kronologi. Ada kemudian, ada dan ya. Jadi, jawabannya adalah kronologis atau kronologi. Korek D ya. Baik, soal yang terakhir, soal nomor 53. Ini bonus ya. Perbaikan penulisan huruf yang tepat pada paragraf tersebut adalah, nanti dalam soal pas ada semacam ini ya, kisi-kisinya ya. Jadi nanti kalian cek saja biasanya penulisan huruf yang salah, huruf kecil atau kapital ya. Kita cek yang pertama, kota Lisbon ini sudah benar ya, di Portugal sudah benar, juga pernah mengalami. Ini sebetulnya harusnya kecil ya. Nah, ini jelas mengalami tsunami hebat. Tepatnya, nah ini maaf, ini sebetulnya kecil ya. Nah, ini saya benarkan saja. Tepatnya ini pada 1 November. Ini harusnya kapital. Ini harusnya kapital. Nah, ini maaf, ini kecil ya. Salah ketik ya, maaf. Yang benar adalah kapital T, November yang adalah N-nya kapital. Yang menewaskan lebih dari 60.000 jiwa. Jauh sebelum tsunami Aceh Desember 2004 dan Kepulauan Mentawai. Karena ini kepulauan ada nama, maka K-nya harus kapital ya. Kalau Gunung Merapi, maka gunungnya kapital. Ya, contoh ini Gunung Krakatau, maka G-nya kapital. Ini sudah benar. Kepulauan Mentawai, maka K-nya harus kapital. Ya, itu seperti itu. Kita cek. Perbaikannya Lisbon ini sudah benar, nggak usah diperbaiki. Ini salah ya. Jadi yang perbaikan itu yang sini salah menjadi benar ya. Itu namanya soal perbaikan. Kalau ini sudah benar nggak usah ditulis, masih salah ya. Tepatnya ini karena ini anggap saja ini awalnya T-nya kecil menjadi T kapital, benar. Sunda ini sudah kapital. Setelah Sunda ini sudah benar ya, menjadi salah perbaikannya, maka ini salah ya kan. Kemudian C tepatnya ini benar karena ini dianggap awalnya kecil menjadi kapital. Kepulauan karena ini kecil harus kapital, betul. Meletus itu mana? Nah, meletus tadi kapital harusnya menjadi kecil ya. Nah ya, mana itu meletus ya? Ya, jadi meletus ini ya, maaf ini kan kapital, M-nya harusnya kecil. Dikorek, jawabannya adalah C ya. Kalau D gimana kok tidak dijawab D? Kita cek tsunami ini sudah benar kecil. Nah, kalau ini menjadi kapital maka salah ya. Selat harusnya sudah benar, maka kalau ditulis lagi menjadi kecil malah salah. Dikorek, jawabannya adalah C. Gampang sekali ya. Jadi saya ulangi lagi, nama-nama gunung kalau diikuti namanya Gunung Muria maka kapital. Selat Sunda kapital awalnya ya kan. Nama-nama geografis yang diikuti nama itu penulisannya kapital. Ya, kalau hanya kepulauan saja tidak ada namanya maka kecil K-nya. Tapi kalau diikuti Mentawai maka K-nya kapital. Nama bulan harus kapital huruf pertama.
nama orang huruf pertama harus kapital. Bisa dipahami, jadi soal-soal semacam ini akan muncul dalam penilaian akhir sekolah tahun 2022. Semoga pembahasan dari bagian 1, 2, dan yang terakhir 3 ini dapat memudahkan kalian untuk mengerjakan nilai pas dan nilainya maksimal. Cermati proses Pak Kobra menjelaskan, bukan kunci jawabannya. Yang penting adalah proses cara mengerjakannya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.